guys, welcome back di Mami Nonton. Oh my god, aku lupa ngasih tahu kalian info soal film ini. Oh my god, aku baru inget lagi karena baru semalam aku tuh nge-rewatch film Sinners yang niatnya tuh aku tuh mau review film ini sejak kapan tahu tapi nggak pernah jadi. Selain karena waktuku terbatas, aku beneran lupa mau nge-review film ini. Dan kebetulan karena semalam aku rewatch, aku jadi nge-recall banyak hal dan aku jadi hyping sendiri karena film ini tuh sangat worth it untuk ditonton. Jadi please kalian dengerin sedikit yaping aku dan cerita aku. Nih, jadi waktu itu pas aku melihat pertama kali poster Sinners di bioskop, aku tuh nggak mengira kalau ini tuh adalah sebuah film horor gitu guys. Jadi kalau ngeliat ya, ini tuh kayak action ala Rambo gitu. Aku nggak terlalu suka film action ya, kecuali beberapa film macam John Wick dan kawan-kawannya gitu ya. Sampai akhirnya aku melihat beberapa YouTuber horor mereview film ini dan teman-teman aku mulai merekomendasikan tentang film ini kayak, "Woi, tonton film ini bagus banget. Lu harus nonton, wajib banget." Ekspektasi mami terhadap film Sinners itu jadi tinggi gitu kan. Walaupun begitu, aku tetap nggak nontonin reviewnya, aku nggak nontonin trailer ya, aku juga nggak baca sinopsisnya. Jadi aku benar-benar pure buta banget sama film ini. So, film ini tuh menceritakan tentang dua orang kembar yang kembali dari luar kota dan mereka tuh kembali ke kampung asalnya mereka, dan mereka tuh kayak berusaha untuk merekrut orang-orang. Jadi mereka berusaha untuk merekrut orang-orang dan ngebentuk sebuah kelompok musik jazz blues gitu. Dan dari situ mereka tuh kayak mau membuat uang, mereka mau membuat usaha, mereka mencoba untuk sukses untuk kelompoknya sendiri gitu kan. Ini menceritakan tentang perjalanan mereka merekrut orang-orang tersebut yang nantinya semua akan jadi satu konflik yang wow. Ternyata konflik tersebut tuh terjadinya hanya pada satu malam aja, dimana waktu itu aku nggak expect kalau setting ini tuh beneran cantik dan apik banget asli. Satu-satunya hal yang pertama kali muncul waktu mami nonton film ini tuh kayak wow, the visual and everything itu bener-bener mirip banget sama film Killers of the Flower Moon. Filmnya tuh sebenarnya lagi-lagi susah diceritain karena punya banyak potensi spoiler yang bisa aja nggak sengaja mulut mami tuh ngeluarin itu ketika mami tuh lagi cerita gitu kan. Yang aku bilang di menit pertama tuh aku mikir kalau ini tuh film action dari posternya gitu kan. Tapi anehnya pas awal mulai film ini tuh vibe tuh beda banget. Ini tuh terasa sangat religius entah bagaimana gitu ya untuk film horor ya. Kayak pertengahan film tuh aku sempet khawatir banget karena dari awal kita mengikuti perjalanan mereka tuh mami nggak menemukan ada konflik yang bisa memicu sebuah masalah gitu. Kita tuh mau dibawa kemana, ntar tuh apanya sih yang wow gitu. Tapi ya perjalanan The Brothers, dua orang kembar ini yang merekrut orang-orang tuh menyenangkan guys, dalam artian seru, tapi ya terlalu lama karena penuh drama gitu. Cuma ya aku nggak terlalu merasa itu mengecewakan. Semua penantian kita itu akan terbayarkan, jadi nikmatin aja apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lewati gitu kan. Walaupun aku khawatir nggak ada konflik, ternyata drama yang sepanjang perjalanan itu tuh membuat kita tuh nantinya bersimpati dan ikut merasakan emosional terhadap karakter-karakternya yang akan berperan penting di bagian pertengahan hingga akhir film. Jadi kalau kamu belum nonton film ini ya, lebih baik kamu tuh nggak nonton opini mami juga gitu, karena menurut mami tuh filmnya lebih bagus kalau kamu nonton dengan otak kosong gitu. Terus ya, selain karena religius itu, waktu pertama kali aku lihat salah seorang karakternya muncul di awal bawa sebuah gitar rusak gitu ya, aku tuh nggak sadar kalau ini tuh kan bakal menjadi action horror dengan musikal gitu loh. Tapi perlu dikasih paham ya kalau musikal dalam film itu kayak berperan sangat penting dan bukan cuma sebagai penghias atau pemanis, namun merupakan suatu koneksi yang sangat-sangat indah dan kalian harus lihat sendiri gimana di pertengahan film lagunya tuh sangat menyenangkan dan begitu dinanti sangat cocok.
Pokoknya lagu-lagunya tuh kayak sangat cocok dengan aksi-aksi yang sedang terjadi saat musik berputar gitu loh. This movie is so amazing. Aku sampai pertengahan tuh saking enjoynya, aku tuh lupa kalau ini tuh film horor. Dan kalian tahu apa yang lebih menarik? Kayak ini kan filmnya selama 2 jam ya. Kayak mereka mencoba membuat struktur perjalanan demi perjalanan dari karakter perekrutan itu semuanya dibuat untuk menceritakan tentang kisah yang nantinya cuma terjadi dalam 1 malam aja. Dan the pacing time-nya itu sangat bagus. Ini tuh sesuatu yang benar-benar epic dan jenius gitu. Kayak kamu nggak akan ngerasa bosen, kamu nggak akan merasa aneh karena semua hal yang ada di sini, semua karakter, semua cerita, semuanya dieksplor sehingga semuanya tuh kayak tadi aku mau ngomong apa ya? Karena semuanya dieksplor, jadi kita tuh bisa mengerti lebih baik. Kita bisa menyukai karakter-karakter di film tersebut. Bahkan Mami sendiri tuh nggak tahu karakter mana yang paling Mami suka, karena semuanya memiliki emosi yang sama, yang setara dan sulit untuk dikatakan. Sama aktingnya Michael B. Jordan ya, aku sangat mengapresiasi karena dia memerankan karakter kembar yang mana awalnya aku nggak sadar kalau mereka itu adalah orang yang sama. Terus aku juga suka sama karakter perempuan yang Hailey Steinfeld. Oh my god, she's so beautiful. Aku suka bagaimana tulisan-tulisan dialog di film itu pinter banget dan berat ya, agak berat. Dan settingnya itu juga berada di tahun 1930. Jadi mereka itu menggunakan pakaian-pakaian modis, bahasa-bahasa yang sopan tapi sarkas. Mami tuh suka hal-hal yang berbau vintage. Jadi itu kayak merupakan nilai plus gitu loh dari sinematografinya sendiri. Tapi ngomongin soal sinematografi ya, di film ini tuh beneran indah. Tone-nya itu warm sekali dan mereka kayak punya perbedaan yang kontras. Kalau di awal-awal tuh kayak film action pada umumnya, terang, cerah, benderang gitu kan. Tapi kalau pas malamnya warna-warna tersebut tuh daripada jadi gelap ya, mereka tuh tetap masih kelihatan hangat dan malah rasanya kerasa, daripada hangat kerasa panas asli. Tone-nya itu berubah jadi panas karena entahlah ya, mungkin karena kita menuju ke sebuah konflik dan kita akan tahu kalau kita sudah berada di konflik tersebut, itu akan kelihatan banget bedanya. Tone filmnya tuh beda banget dan aku rasa elemen itu tuh sangat cantik gitu, perbedaan kontras tersebut tuh sangat cantik. Terus untuk orang yang suka sama musik ya, kalian tuh pasti akan suka banget sama film ini. Dan untuk orang yang gak suka horor atau gore, mereka juga pasti akan suka sama film ini. Apalagi yang musikal dipadu horor, padu action, mereka tuh ngeblend banget, ada dramanya juga. Semua genre, subgenre action horror ini tuh ngeblend banget menjadi suatu kesatuan yang cukup unik ya untuk sekarang. Kayak bahkan aku nggak yakin ada film yang bisa compare film ini one to one gitu. Jadi aku bisa bilang film itu sangat bagus, sangat amazing, sangat beautiful. Oh my god, kayak chef kiss gitu loh. Pokoknya kalau nonton film ini karena durasinya cukup lama, kalian tuh harus bersabar nontonnya. Ada rasa nostalgia tersendiri kalau kita mengikuti dan mengikuti alur tersebut. Kalian harus lihat sendiri, kalian harus tunggu sampai filmnya habis. Lalu setelah filmnya habis, mereka itu punya kayak mid credit scene ya. Kalian harus sabar banget, kalian harus nungguin mid credit scene ini yang durasinya lumayan lama buat credit scene, tapi Mami jamin itu tidak mengecewakan untuk sebuah mid credit scene. Secara personal ya, Mami suka film ini. Mami juga berani ngasih ratingnya tuh 4/5. Yes, itu cukup tinggi untuk rating Mami ya. Emang aku suka banget. Kalian harus coba nonton. Aku udah berapa kali muji film ini, kayak film ini sangat worth untuk ditonton. Kalau untuk gore-nya sendiri ya nggak ekstrim lah ya, cukup lah ya. Bagi aku bagus sih guys. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian udah nonton film Sinners ini? Dan bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Coba kalian komen dong hal-hal yang kalian suka dan apa yang menurut kalian menghibur dari film ini. Aku tuh pengen baca dan aku tuh pengen tahu pendapat kalian. Bagaimana kalian menerima film ini? Apakah buruk, apakah baik gitu? Aku pengen tahu gitu. Jadi aku akan sangat menunggu komentar kalian. Oke? Oh iya. Berhenti di sini kalau kalian belum pernah nonton filmnya ya. Karena di sini aku
mau ngomongin spoiler yang menjadi minus menurut Mami. Minus ya, beneran minus, karena di bagian pertengahan film kita akan disambut dengan salah satu kasus kehilangan pertama dari V. Kita sebut aja V ya. Pokoknya terlalu banyak spoiler kalau aku sebutin ini, kayak cukup satu spoiler ini aja gitu. Dan di sana tuh kayak ada sekelompok orang Indian yang mencari-cari si V gitu kan ya. Tapi bagaimana ya cara mereka mencarinya tuh agak kurang greget gitu ya. Dan aku pikir orang-orang Indian ini akan menceritakan tentang pre-cause dari konflik-konflik yang akan kita tonton gitu di akhir. Tapi ternyata mereka tuh nggak muncul lagi. Orang-orang Indiana ini nggak muncul lagi. Aku pikir mereka akan menjadi elemen penting dari stories, sama seperti karakter-karakter lainnya yang punya ikatan kuat dengan kita gitu ya. Tetapi sayangnya enggak, mereka tuh cuma muncul di satu scene itu aja. Sampai ke belakang kita nggak akan melihat mereka lagi. Dan aku tuh sangat menyayangkan hal tersebut, karena aku tuh benar-benar tertarik dengan kehadiran karakter mereka. Cuma menurut aku nggak terlalu masalah, karena semua itu tuh terbayarkan kan dari betapa chaosnya hal-hal yang nanti akan mendatangi kita di belakang, kepada kehancuran dalam satu malam. Jadi aku bener-bener akan memaafkan satu minus itu yang beneran mengganjal di hati Mami gitu deh. Itu aja pokoknya mengganjal. Thank you.